Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Wa qala aidan lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang lebih istimewa dan agung, tidak ada yang lebih mulia keluar dari bibir dan lisan kita pada siang hari ini. Jauh lebih daripada itu keluar dari hati yang amat dalam, kecuali pada siang hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada siang menjelang sore ini telah berikan kekuatan, telah berikan kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah ringankan dan mudahkan kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melenggangkan kedua belah tangan kita untuk hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang mulia di dunia ini kecuali adalah masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masjidnya mulia, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak setiap langkah kecuali Allah berikan penghargaan. Setiap langkah yang diayunkan untuk hadir di masjid, ke masjid, Allah berikan ziyadatul khair. Allah akan berikan keberkahan, tambah-tambah kebaikan. Sebanyak langkah yang diayunkan untuk hadir ke masjid, sebanyak itu pula Allah berikan keberkahan hidup. Ziyadatul khair, akan tambah kebaikannya. Semakin tua, semakin banyak taatnya, tambah imannya, tambah lezat ibadahnya, tambah bijaksana, tambah mempunyai akhlak yang mulia. Sebanyak langkah yang diayunkan ke masjid, sebanyak itu pula Allah berikan penghargaan, kehormatan,
piagam kehormatan, karomah kemuliaan. Setiap langkah untuk hadir di masjid dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya jadi penggugur dosa. Oleh karena itu, sebanyak langkah yang yang dilangkahkan ke masjid, maka sebanyak itu pula Allah gugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar dari masjid ini setelah sholat Jumat yang diawali dengan 2 khutbah, kecuali mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita terlebih dahulu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad arrabna rabbahu. Sesungguhnya beliaulah yang mengajarkan kita siapa Tuhan, siapa berhala. Tanpa beliau kita penuh hidup dalam kegelapan. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita mana hak, mana batil. Tanpa beliau dunia ini zulumat, penuh dengan kegelapan. Beliaulah yang mengajarkan mana benar, mana salah. Untuk itu sepantasnya kita menyampaikan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya modal iman, hanya dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kesuksesan. Allah akan berikan kejayaan. Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan kemuliaan. Bahkan Allah akan berikan keselamatan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya. Tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an. Sehebat apapun jabatan, maka Allah binasakan Fir'aun. Sebanyak apapun harta, tanpa dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Qarun dihimpit oleh bumi sampai sekarang, sakaratul maut, binasa. Sehebat apapun kerajaan yang diperoleh oleh Namrud dibinasakan dengan nyamuk yang masuk dari hidungnya masuk ke dalam otaknya, digerogoti otaknya hingga kesakitan, hingga dalam keadaan terhina, binasa hidupnya di dunia. Apalagi nanti di akhirat dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang amat penuh. Yang sukses, yang jaya, yang bahagia, yang mulia, yang selamat di dunia, selamat di akhirat hanyalah para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, para ulama, pewaris nabi, al ulama warasatul anbiya. Di dalam hadisnya dinyatakan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan ulama, sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Barang siapa yang telah memuliakan aku, sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, tidak ada tempat kecuali surga. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai pewaris Nabi, bahkan keluarga Nabi adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris keluarga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah
Bulan puasa itu dibagi 3 fase. Yang pertama yaitu 10 awal rahmat. Barang siapa menjaga puasa dari lapar dan haus, bahkan bukan hanya itu saja, terjaga pikirannya dari pikiran kotor, terjaga hatinya dari hati yang kotor, ghibah, fitnah, namimah, terjaga matanya, terjaga telinganya, terjaga tangan dan kakinya dari perbuatan sia-sia apalagi maksiat dan dosa. Terus melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Terus continue melaksanakan taat ibadah kepada Allah di siang hari. Maka orang yang demikian akan mendapatkan dia di dalam 10 hari proses kematangan jiwanya. Kemudian Allah akan bercucurkan yaitu rahmat kasih sayang. Dia ada dalam dekapan Allah. Dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bercucuran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikasih sayangi oleh raja-raja. Dikasih sayang oleh pencipta raja-raja. Dikasih sayangi oleh penggenggam dunia akhirat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga 10 hari puasanya dengan baik, pikiran, hati, mata, telinga, tangan dan kakinya jauh dari sia-sia apalagi maksiat dan dosa. 10 kedua, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua yaitu Allah akan cucurkan ampunannya. Barang siapa terus lebih baik menjaga puasanya, terus lebih baik menjaga pikirannya dari pikiran kotor, jauh daripada ghibah, dari fitnah, dari hasud, benci, bibirnya terjaga dari fitnah, terjaga dari ghibah dan namimah, mengadu domba. Kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Maka 10 yang kedua Allah akan turunkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, rahmat adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia, bahwa kita ingin mendapatkan genggaman, dekapan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita banyak dosa, pasti berharap oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni. Maka 10 hari yang kedua ini amat sangat perlu diperhatikan. Pikiran, hati, ucapan kita, mata kita dan lain sebagainya perlu konsentrasi untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir, asrul awakhir, bukanlah tambah berselancar dengan dunia, galau risau dengan hajat-hajat yang lain. Justru orang yang beriman, justru orang yang paham, tahu ilmu dan dapat mengamalkan ilmunya, maka dia akan berbeda dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dia akan pergi ke masjid untuk menggapai itkun minan nar. Allah akan haramkan dari api neraka. Wajabat lahul jannah. Dia akan mendapatkan surga. Wajib bagi dia surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan. Allah ringankan dan mudahkan kita untuk dapat mengisi dengan sebaik-baiknya di asrul awakhir ini, hari-hari terakhir. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah, hari terbaik 10 akhir daripada Ramadan ini. Itkun minan nar, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan, bahkan keselamatan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu dan kepada sebelum kamu, yaitu puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang jaya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang diterima puasanya kita lihat, kita saksikan sejauh mana setelah kita melaksanakan puasa nanti di bulan Syawal. Penuh masjid seperti yaitu puasa, atau kita leha-leha setelah takbir kemudian subuhnya dalam keadaan kosong. Apabila keadaan kosong, jangan-jangan puasa kita masih diragukan keadaannya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takbir di malam hari kemudian subuh penuh, jangan-jangan Allah sudah menerima puasa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan baju yang bagus, bukan pakaian yang bagus. Idul Fitri adalah yaitu taqwahu yajib. Walakinallahu taqwahu yajib. Laisa libasu jadi walakinal id taqwahu yajib. Tidak termasuk orang yang Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, bajunya yang bagus. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, yang disebut Idul Fitri adalah taqwahu yajid, takwanya yang bertambah. Orang yang sukses, orang yang mendapatkan yaitu penerimaan dari puasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana nanti di bulan Syawal peluru-peluru itu bisa dikeluarkan. Kebaikan-kebaikan itu pada saat di bulan puasa dikeluarkan, dilaksanakan. Training yang kita laksanakan 1 bulan sejauh mana? Apakah berasar atau tidak? Nanti dilihat yaitu bulan Syawal. Setan-setan akan datang menghantui kita, mendekati kita, agar puasa kita berguguran, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga puasa kita sehingga puasa kita diterima. Di antaranya tanda-tandanya bulan puasa, pada bulan Syawal kita lebih baik, kita lebih takwa, kita lebih takut kepada Allah, kita lebih yaitu mengisi, memakmurkan dan mencintai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, lebih dewasa, lebih banyak zikirnya, lebih banyak tilawahnya, lebih banyak cinta dan memakmurkan masjidnya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hari-hari yang lain di bulan Syawal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbi jidna ilman wal hikna bis salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma aqimus shalah.